Sejarah negeri ini juga syarat kekerasan. Selalu ada potensi ia kembali. Pemimpin yang tak paham sejarah, tak mengerti akar antropologi kekerasan itu. Ia lalai mengaktifkan percakapan warga negara dengan akibat fanatisme mengintai momentum. Dungu itu mudah terlihat, sekecil semut sekalipun, seberang lautan bahkan, bergelar. Apalagi kita hidup di ujung era manusia. Humanisme sedang berevolusi menuju sistem nilai baru. Banyak kemarahan karena banyak ketidaktahuan. Negeri ini didirikan dengan akal sehat. Politik membuat banyak orang jadi pemarah. Akalnya buntu. Mari turun ke kampus-kampus. Rawat akal sehat mereka. Itulah sedekah membuat bangsa. Bukan nungguin APBN. Kebijakan bodoh nggak boleh dikritik. Undang-undang ngaco nggak boleh dicerca. Nalar bengak nggak boleh didunguin. Kacung siapa sih mereka? Mereka pesta menyambut undang-undang yang mencabut hak asasi mereka. Pesta dungu. Dungu itu bukan tentang orangnya, tapi otaknya. Bukan personal, melainkan rasio. Kalau nggak ada yang dungu, ngapain ada sekolahan? Membenci artinya menolak mengerti. Itulah tindakan paling dungu. Terorisme negara. Istilah itu ada. Menerangkan artinya, menunjukkan kesalahan, bukan menyembunyikannya. Masa depan tidak datang dengan menyalah-nyalahkan masa lalu. Jadi, siapa layak masuk surga, siapa menuju neraka? Yang tahu pemerintah. Keren kalian. Bara kekerasan itu tersebar di lahan ketidakadilan, lalu disulut fanatisme. Berhentilah munafik, tinggalkan pemujaan, maka bom akan lenyap. Persahabatan dan kehangatan berwarga negara pasti kembali. Bila mentalmu pemuja, maka kau adalah bom. Bila sikapmu munafik, maka kau pasti bong. Bila kau malah komplain, maka kau harus bong. Fungsi hati membersihkan racun. Senyum pertanda hati kita bersih. Bersungut-sungut lalu saling retweet stigma. Kerdil. Jadi bong itu nyata, dungu itu ada, tempurung itu eksis. Reaksi moralistik tak menjernihkan persoalan. Kita hidup di ujung era manusia. Humanisme sedang berevolusi menuju sistem nilai baru. Banyak kemarahan karena banyak ketidaktahuan. Kekerasan adalah potensi setiap orang, apalagi bila tak lega menerima yang berbeda. Sekali lagi, kita mengutuk kekerasan, tetapi pertanyaan mendasar adalah mengapa kita kehilangan kekebalan berwarga negara? Kejahatan adalah kualitas rendah manusia, tapi tak cukup dengan cacian dan hukuman. Pelajari mikroskopi psikologinya, pahami makropolitik ketidakadilan global. Kalau Anda seorang politician, pejabat publik,
Anda tidak boleh, terlarang, dan Anda akan dihina kalau Anda mengajukan pertanyaan privat. Jadi dia mengajukan pertanyaan itu pun saya sudah jengkel. You politician atau orang bodoh? Marxisme itu metode, bukan jimat. Kritik gak boleh, satire gak boleh, bercanda gak boleh, gak asik lu bong. Pendidikan adalah perang terhadap kedunguan. Anu itu jedah antara plo dan ngo. Filsafat itu tentang cara berpikir, bukan cara menghamba. Masa depan tidak datang dengan menyalah-nyalahkan masa lalu. Sulit menerangkan konsep bagi mereka yang cuma bisa menjawab pertanyaan multiple choice. Percakapanlah yang memelihara peradaban. Dendam dan kemarahan menutup percakapan. Fanatisme mulai dari situ, mendaur ulang kejahatan. Cara dungu menutupi kesalahan hari ini adalah dengan mencari-cari kesalahan orang lain kemarin. Bila terasa sinisisme publik, pertanda ada kepercayaan yang retak pada penguasa. Introspeksilah, bukan justru mencurigai pikiran rakyat. Bara kekerasan itu tersebar di lahan ketidakadilan, lalu disulut fanatisme. Mengapa kalian selalu merendahkan diri untuk mencari pujian? Itu artinya meninggikan diri juga. Paham? Terorisme bukan hakikat manusia. Dia adalah reaksi ideologis. Deradikalisasi harus mulai dengan mengatasi ketidakadilan global dan arogansi kekuasaan. Niat boleh buruk. Itu urusan moral Anda. Tapi berusahalah menopangnya dengan jalan pikiran yang kuat. Paling tidak, yang buruk itu tak terlihat sekaligus dungu. Bukan dosen radikal yang membahayakan kampus, melainkan dosen feodal. Akademisi hanya berpihak pada akal sehat. Justru karena itu, ia memberi kritik, bukan menjadi buzzer penguasa. Di dalam demokrasi, semua boleh kecuali yang dilarang. Sekarang dibalik, semuanya tidak boleh kecuali yang diizinkan. Akal itu memerlukan lawan bicara. Disebut ambulans bila sirene berbunyi. Disebut hakim bila memegang palu. Disebut otak bila dipakai berpikir. Fungsi mendefinisikan alat. Begitu logikanya. Buah busuk jatuh sendiri. Tak perlu tebang pilih. Salah pilih, ya sudah terjadi. Mengulanginya, itu dungu. Hukum berada di belakang agar demokrasi maju. Kalau hukum di depan, demokrasi tidak akan tumbuh. Apalagi hukum yang versinya menertibkan. Hukum itu memfasilitasi percakapan. Politik lokal juga faktor kerusakan lingkungan, kompetisi tokoh lokal dengan akibat eksploitasi alam untuk biaya dukungan. Ada local wisdom untuk menjaga lingkungan, tapi sering tersingkir oleh local kingdom.
Kurikulum etika lingkungan seharusnya diwajibkan pada para caleg supaya bisa mengabdi pada planet bumi, bukan sekedar pada partai. Adil pada alam melatihmu adil pada tetanggamu. Mendalami watak alam membantumu peka etik. Pencitraan itu tanda etikmu dangkal. Beroposisi itu tak perlu pakai partai, cukup pakai otak. Akibat adalah sebab yang tak selesai, seperti rindu. Teologi itu kajian akademis, bukan baliho kampanye. Sekilas terpana, tapi tak sirna. Kendati jarak menjauh, tetapi rindu telah menghentikan sang waktu.